Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Fikri sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi pada kelompok kami. Saya Iskandar dengan NIM 2200011012 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang apa itu manajemen persediaan. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri karena saya ditemani rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Aji Dwi Yuanda sebagai pemateri pertama, ada Fitriani sebagai pemateri kedua, saya sendiri sebagai pemateri ketiga, Ahida Fahma sebagai pemateri keempat, ada Wulan sebagai pemateri kelima, ada Tegas sebagai pemateri keenam, Sania sebagai pemateri ketujuh, Taufik Arif sebagai pemateri ke-8, Firda Apriani sebagai pemateri ke-9. Baik, selanjutnya langsung saja memasuki pemateri yang pertama, Saudara Aji, silakan. Slide. Ya, pentingnya persediaan. Persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 50% dari total modal diinvestasikan. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan, dan pelayanan pelanggan. Next. Fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama yaitu persediaan dapat memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat fungsi persediaan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah. Dan yang keempat, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory, yaitu telah dibeli tetapi belum diproses. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process WIP inventory, ialah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga yaitu pemeliharaan atau perbaikan atau operasi, maintenance, repair, operating, MRO, yaitu persediaan yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produktif. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau finished goods inventory, yaitu produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Baik, untuk selanjutnya analisis ABC. Analisis ABC ini merupakan penerapan persediaan dari prinsip Pareto. Gagasannya adalah untuk membuat kebijakan yang memfokuskan persediaan pada bagian-bagian persediaan penting yang sedikit dan bukan pada bagian persediaan yang banyak tetapi sepele. Analisis ABC ini membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Adapun kebijakan yang dapat didasarkan dalam analisis ABC ini, yang pertama, membeli sumber daya yang ditujukan pada pengembangan pemasok harus jauh lebih tinggi untuk barang-barang A dibandingkan dengan barang-barang C. Barang-barang A yang berlawanan dengan barang-barang B dan C harus memiliki pengendalian persediaan fisik yang lebih ketat.
Yang ketiga ada meramalkan barang-barang A, memerlukan perhatian lebih dibandingkan barang-barang lainnya. Sebelum keakuratan catatan persediaan, teman-teman bisa lihat pada halaman 555 ada gambar 12.2 yaitu pengembangan grafis, penggambaran grafis dari analisis ABC. Nah, untuk menentukan volume uang tahunan dalam analisis ABC, kita mengukur permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dilakukan biaya dikalikan dengan biaya per unit. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu keakuratan catatan persediaan. Keakuratan catatan persediaan adalah prasyarat bagi manajemen persediaan, penjadwal produksi, dan pada akhirnya penjualan. Keakuratan bisa dipertahankan dengan sistem periodik atau perpetual. Yang pertama, sistem periodik memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur untuk menentukan kuantitas persediaan di tangan. Variasi dari sistem periodik ini adalah sistem 2 tempat sampah. Nah, untuk yang kedua ada persediaan perpetual, menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan. Penerimaan persediaan biasanya dicatat di Departemen Penerimaan dalam beberapa cara setengah otomatis, seperti melalui pembaca kode batang dan pengeluaran persediaan dicatat saat barang meninggalkan ruang penyimpanan atau di perusahaan retail di kasir transaksi penjualan. Next. Perhitungan siklus. Keuntungan perhitungan siklus yaitu menghindari penutupan dan penghentian produksi yang sangat diperlukan untuk inventaris fisik tahunan. Terus menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. Audit keakuratan persediaan dilakukan oleh karyawan yang terlatih, memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasikan dan ditindakan penanggulangan dapat diambil, dan juga menjaga keakuratan catatan persediaan. Lalu, apa sih perhitungan siklus itu? Perhitungan siklus adalah rekolensi yang berkelanjutan dari persediaan dengan catatan persediaan. Catatan persediaan seharusnya diperiksa melalui perhitungan siklus menggunakan klasifikasi persediaan yang dilakukan melalui analisis ABC. Dengan prosedur perhitungan siklus barang, dihitung, catatan diperiksa, dan ketidakakuratan didokumentasikan secara periodik. Kemudian, penyebab ketidakakuratan ditelusuri dan diambil tindakan perbaikan yang tepat untuk memastikan integritas sistem persediaan. Oke, baik. Selanjutnya, model-model persediaan. Di sini model-model persediaan ada dua. Yang pertama ada model-model persediaan meliputi permintaan independen versus permintaan dependen, biaya penyimpanan, pemesanan, dan pemasangan. Yang pertama permintaan independen versus permintaan dependen. Model-model pengendalian persediaan berasumsi bahwa permintaan untuk barang independen dari atau dependen pada permintaan barang lainnya. Selanjutnya, yang pertama ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang, biaya terkait dengan penyimpanan seperti asuransi, karyawan, tambah, serta pembayaran bunga. Selanjutnya yang kedua ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya dari persediaan formulir, proses pemesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. Next. Selanjutnya, yang ketiga, ada biaya pemasangan. Biaya pemasangan adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk mengendalikan pesanan. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga
ini menyertakan waktu tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau penahan. Selanjutnya yang keempat ada pemasangan. Waktu pemasangan, waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk produksi. Di sini ada model persediaan untuk permintaan, ada 3. Yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomis dasar, yaitu teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Selanjutnya ada model kuantitas pesanan produksi, dan yang terakhir ada diskon kuantitas. Model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan apa itu biaya pemesanan dan juga biaya pemasangan. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian dari model kuantitas pesanan ekonomis, yaitu teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Nah, salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan yaitu adalah EOQ ini. Nah, teknik ini relatif mudah digunakan tetapi didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah permintaan diketahui cukup konstan dan independen. Yang kedua, waktu tunggu, yakni waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan, telah diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada suatu waktu. Kemudian yang keempat, tidak bersedia diskon kuantitas. Yang kelima, biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan, biaya pemasangan atau pemesanan, dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu, atau biaya penyimpanan, atau biaya untuk membawa persediaan. Dan yang terakhir yaitu kehabisan atau kekurangan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Selanjutnya adalah meminimalkan biaya. Nah, model persediaan umumnya bertujuan untuk meminimalkan biaya. Dengan asumsi yang baru diberikan di atas, biaya yang paling signifikan adalah biaya pemasangan atau pemesanan dan biaya penyimpanan atau membawa persediaan. Nah, semua biaya lain seperti biaya persediaan itu sendiri bersifat konstan. Jadi, jika kita meminimalkan jumlah biaya pemasangan dan penyimpanan, kita juga akan meminimalkan total biaya. Penghematan biaya penyimpanan atau pemasangan itu akan mengurangi biaya total. Penghematan dalam kurva biaya pemasangan juga akan mengurangi kuantitas pesanan optimal atau ukuran bidang. Dan selain itu, untuk bidang yang semakin kecil berdampak positif terhadap kualitas dan fleksibilitas produksi. Nah, dengan model EOQ ini, kuantitas pesanan optimal akan muncul pada suatu titik di mana total biaya pemasangannya sama dengan total biaya penyimpanan. Berikut ini langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan persamaan-persamaan yang menyelesaikan Q-aksen secara langsung. Yang pertama, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya pemasangan atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan sebuah pernyataan untuk biaya penyimpanan. Yang ketiga, menentukan biaya pemasangan atau pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir, menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan optimal.
Berikut ini adalah variabel-variabel untuk menentukan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan sehingga didapatkan nilai Q aksennya. Q sama dengan jumlah unit per pesanan. Q aksen adalah jumlah optimal unit per pesanan. Kemudian huruf D besar itu permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan. S besar adalah biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pesanan, dan huruf H besar biaya penyimpanan atau membawa persediaan per unit per tahunnya. Biaya pemasangan tahunan itu rumusnya adalah jumlah pesanan per tahun dikali biaya pemasangan. Sebentar. Udah. Saya ulangi lagi. Biaya pemasangan tahunan itu rumusnya jumlah pesanan per tahun dikali biaya pemasangan atau pemesanan per pesanan. Pemesanan per pesanan. Ya. Jumlah pesanan per tahun itu rumusnya permintaan tahunan dibagi unit dalam setiap pesanan. Kemudian dikalikan biaya pemasangan atau pemesanan per pesanan. Atau dengan rumus sebagai berikut, yaitu dalam kurung D dibagi Q dikali S. Nah, selanjutnya yaitu biaya penyimpanan tahunan. Rumusnya adalah rata-rata tingkat persediaan dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, rata-rata tingkat persediaan itu adalah kuantitas pesanan dibagi 2. Kemudian dikalikan biaya penyimpanan per unit per tahun, atau rumusnya D dibagi 2 dikali H. Next. Kemudian selanjutnya kuantitas pesanan optimal itu rumusnya biaya pemasangan atau pesanan tahunan itu sama dengan biaya penyimpanan tahunan. Ini persamaan ya, rumus persamaannya. Jadi dari kedua rumus yang sebelumnya tadi, D banding Q dikali S itu sama dengan D per 2 dikali H. Nah, untuk menentukan nilai Q aksennya atau EOQ-nya itu adalah kali silang dari persamaan yang sebelumnya tadi, yaitu 2DS sama dengan Q pangkat 2H. Q pangkat 2 sama dengan 2DS dibagi H. Kemudian Q aksennya adalah akar dari 2DS dibagi H. Oke, selanjutnya adalah akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya mohon maaf menunggu lama karena ini ada sedikit kendala. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai titik pemesanan ulang. Jadi, titik pemesanan ulang yaitu tingkat persediaan di mana tindakan diambil untuk mengisi ulang persediaan barang. Nah, di sini rumusnya itu ada
ROP sama dengan permintaan per hari atau D dikali waktu tunggu untuk pesanan baru dalam hari atau L. Nah, persamaan ROP ini berasumsi bahwa permintaan selama waktu tunggu dan waktu tunggu itu sendiri adalah konstan. Ketika kasusnya tidak seperti ini, persediaan tambahan yang seringkali juga disebut persediaan pengaman haruslah ditambahkan. Titik pemesanan ulang dengan persediaan pengaman kemudian menjadi ROP sama dengan permintaan yang diharapkan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengaman. Nah, permintaan per hari itu dapat dihitung dengan membagi permintaan tahunan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam setahun. Next. Nah, di sini itu ada contoh menghitung ROP untuk iPod dengan dan tanpa persediaan pengaman. Nah, ada sebuah contoh yaitu sebuah toko Apple memiliki permintaan 8.000 iPod per tahun. Perusahaan itu berpotensi selama 250 hari kerja dalam setahun. Rata-ratanya, pengiriman suatu pesanan memerlukan waktu 3 hari kerja, tetapi setelah diketahui memerlukan waktu selama 4 hari. Toko ingin menghitung titik pemesanan ulang tanpa persediaan pengaman dan dengan persediaan pengaman. Nah, untuk yang pertama itu kita menghitung permintaan harian. Jadi di sini sudah ada rumusnya, yaitu D sama dengan D besar dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui di sini D itu ada 8.000 dibagi jumlah hari kerja dalam 1 tahun itu ada 250 dan hasilnya adalah 32 unit. Nah, selanjutnya yaitu ada ROP. Kita mencari ROP dengan rumus titik pemesanan ulang sama dengan D dikali L. Nah, kita kan tadi sudah mencari D untuk yang waktu awal tadi dengan jumlah 32 unit. Nah, itu dikali dengan 3 hari, yaitu kita dapat 3 hari dari soal, yaitu memerlukan waktu 3 hari kerja. Dan hasilnya 96 unit. Nah, ROP dengan persediaan pengaman menambah permintaan 1 hari. Jadi 32 unit ke ROP untuk 128 unit. Dapatnya 128 unit ini dari 96 ditambah dengan 32. Nah, di bawah ini kan ada penjelasan nih. Saat persediaan iPod turun sampai 96 unit, pemesanan harus dilakukan. Jika persediaan pengaman mengalami kemungkinan keterlambatan pengiriman 1 hari, ROP adalah 128. Hasilnya itu didapat dari 32. Jadi kita itu bisa menghitung dengan menggunakan 2 rumus. Nah, next. Nah, yang selanjutnya itu ada model kuantitas pesanan produksi. Model kuantitas pesanan produksi yaitu teknis kuantitas pesanan ekonomis yang digunakan pada pesanan produksi. Model ini berguna saat persediaan menumpuk secara berkelanjutan selama waktu tertentu dan saat asumsi kuantitas pesanan produksi berlaku. Kita menurunkan model ini dengan menetapkan biaya pemesanan atau biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan dan menentukan ukuran pesanan yang optimal, yaitu Q-aksen. Nah, di bawah ini itu adalah rumus dari Q-aksen P. Itu ada H, yaitu jumlah unit per pesanan, ada H besar, itu biaya penyimpanan per unit per tahun, ada P kecil, itu tingkat produksi harian, ada D, tingkat permintaan harian atau tingkat penggunaan, ada T, lamanya produksi beroperasi dalam hari.
Nah, di bawah ini itu ada beberapa rumus. Yang pertama itu ada biaya penyimpanan persediaan tahunan, yaitu rata-rata tingkat persediaan dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Yang kedua itu ada rata-rata tingkat persediaan, yaitu tingkat persediaan maksimum dibagi 2. Nah, yang ketiga itu ada rumus tingkat persediaan maksimum, yaitu total produksi selama produksi berlangsung dikurangi total penggunaan selama produksi berlangsung. Nah, di sini itu ada rumus dari tingkat persediaan maksimum, yaitu P dikali Q dibagi P min D Q dibagi P sama dengan Q min D dibagi P dikali Hi. Sama dengan Hi dikali 1 min D per P. Next. Nah, selanjutnya itu yang keempat itu ada biaya penyimpanan persediaan tahunan atau lebih sederhananya biaya penyimpanan. Itu rumusnya ada tingkat persediaan maksimum dibagi 2 dikali H sama dengan Q dibagi 2 1 min D per P dikali H. Dengan menggunakan pernyataan tersebut untuk biaya penyimpanan dan pernyataan untuk biaya pemasangan yang dikembangkan dalam model EOQ dasar, kita menyelesaikan jumlah optimal dari potongan per pesanan dengan membuat persamaan biaya pemasangan dan biaya penyimpanan. Nah, di sini itu ada rumus biaya pemasangan yaitu D dibagi Q dikali S. Yang kedua itu ada biaya penyimpanan setengah dikali H dikali Q 1 min D per P. Nah, biaya pemesanan dibuat sama dengan biaya penyimpanan untuk mendapatkan QP aksen. Nah, di bawah ini tuh ada beberapa rumus. Yang pertama itu ada D dibagi Q dikali S itu sama dengan setengah H dikali Q 1 min D per P. Yang kedua itu ada Q aksen yaitu 2 DS dibagi H 1 min D per P. Yang ketiga itu ada Q aksen P sama dengan akar 2 DS dibagi H 1 min D per P. Next. Nah, di sini tuh ada contoh model kuantitas pesanan produksi. Contohnya itu ada Nathan Manufacturing, INC, membuat dan menjual penutup proses produksi khusus untuk pasar purna jual mobil eceran. Peramalan Nathan untuk penutup poros roda adalah 1.000 unit tahun depan dengan rata-rata permintaan harian 4 unit. Namun demikian, proses produksinya paling efisien pada 8 unit per hari. Jadi, perusahaan tersebut menghasilkan 8 unit per hari, tetapi hanya menggunakan 4 unit per hari. Perusahaan ingin mengetahui jumlah optimal unit per hari. Catatannya, pabrik tersebut menjadwalkan produksi penutup poros roda hanya seperlunya 250 hari per tahun toko beroperasi. Nah, untuk cara penyelesaiannya, di soal yang sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa permintaan tahunan kita sudah menemukan ada 1.000 unit, biaya pemasangannya ada 10, biaya penyimpanannya ada 0,50 per unit per tahun, tingkat produksi hariannya ada 8 unit per hari, dan tingkat permintaan harian ada 4 unit per hari. Nah, untuk penyelesaiannya itu, kita menggunakan rumus Q aksen P sama dengan akar 2DS dibagi H 1 min D per P. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di rumus 2 itu dapatnya dari rumus dan 1.000 itu dapatnya dari D. Terus biaya pemasangan itu ada 10, terus dikali 0,50 itu dapatnya dari biaya penyimpanan.
Dan 4 itu dapatnya dari tingkat permintaan harian, terus yang 8 itu dapatnya dari tingkat produksi harian. Nah, sama dengan itu, akar 20 dibagi 0,5 dikali 1 dibagi 2 sama dengan akar 80.000. Jadi jawabannya itu 282,8 penutup poros roda atau 283 penutup poros roda. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah model diskon kuantitas. Diskon kuantitas atau quantity discount hanyalah pengurangan harga atau P untuk sebuah barang jika dibeli dalam kuantitas besar. Hasil pertukaran utama ketika mempertimbangkan diskon kuantitas adalah antara biaya produk yang menurun dan biaya penyimpanan yang meningkat. Jika menyertakan biaya produk, maka dapat dihitung dengan persamaan berikut. Total biaya sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya produksi, atau TC sama dengan D per Hi kali S ditambah Hi per 2 kali H ditambah PD, di mana Hi adalah kuantitas yang dipesan, D adalah permintaan tahunan dalam unit, S adalah biaya pemesanan atau pemasangan per pesanan, P adalah harga per unit, H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, selanjutnya adalah ada contoh soal. Walt Discount Store menyimpan mainan mobil balap. Akhir-akhir ini, toko itu memberikan daftar diskon kuantitas untuk mobil-mobil ini. Daftar kuantitas ini ditunjukkan pada tabel 12.2. Jadi biaya normal untuk mainan mobil balap adalah $5. Untuk pesanan antara 1000 sampai 1999 unit, biaya per unitnya turun menjadi $4,80. Untuk pesanan lebih dari 2000 unit, biaya per unitnya hanya $4,75. Lebih lanjut, biaya pemesanan adalah $49 per pesanan. Permintaan tahunan adalah 5.000 mobil balap, serta ongkos untuk membawa persediaan sebagai persen dari biaya atau I adalah 20% atau 0,2. Yang ditanyakan adalah berapa kuantitas pesanan yang akan meminimalkan total biaya persediaan. Nah, langkah pertamanya adalah menghitung nilai Hi untuk setiap diskon pada tabel 12.2 menggunakan persamaan Hi sama dengan akar 2DS per IP. Lanjut. Nah, dari data pada tabel 12.2 maka diperoleh persamaan sebagai berikut, di mana Q1 sama dengan akar 2 kali 5.000 dikali 49 dibagi 0,2 dikali 5 sama dengan 700 mobil per pesanan. Sedangkan Q2 akar 2,5.000 dikali 49 dibagi 0,2 dikali 4,80 sama dengan 714 mobil per pesanan. Dan Q3 sama dengan akar 2 kali 5.000 dikali 49 dibagi 0,2 dikali 4,75 sama dengan 718 mobil per pesanan. Nah, tahap selanjutnya adalah menyesuaikan nilai Hi yang berada di bawah rentan diskon yang diperolehkan. Karena Hi1 antara 0 sampai 999 maka tidak diperlukan penyesuaian. Sedangkan Q2 di bawah rentan yang diperbolehkan yaitu 1000 sampai 1999 maka diperlukan penyesuaian sebanyak 1000 unit. Sedangkan Q3 juga perlu disesuaikan menjadi 2000 unit. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah menghitung total biaya. Menghitung total biaya dapat menggunakan persamaan total biaya sama dengan biaya pemesanan atau pemasangan ditambah biaya penyimpanan ditambah dengan biaya produk. Hasil dari perhitungan total biaya dapat dilihat pada tabel 12.3 di bawah. Nah,
Dari hasil perhitungan total biaya pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa total biaya terendah adalah kuantitas pemesanan 1000 atau Q2. Namun, kita harus melihat bahwa total biaya untuk memesan 2000 mainan mobil hanya sedikit lebih besar dari total biaya untuk 1000 pesanan. Jadi, contohnya jika biaya diskon Q3 diturunkan menjadi $4,65, maka kuantitas ini mungkin akan meminimalkan total biaya persediaan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu ada model-model probabilistik dan persediaan pengamanan. Model probabilistik yaitu model statistik yang dapat digunakan ketika permintaan produk atau variabel lainnya tidak diketahui, tetapi dapat ditentukan dengan menggunakan distribusi probabilitas. Selain itu, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen, yaitu ada tingkat pelayanan, yaitu probabilitas di mana permintaan tidak akan lebih besar dari penawaran selama waktu tunggu. Tingkat pelayanan adalah pelengkap dari probabilitas kehabisan persediaan. Kemudian di sini ada rumus persediaan pengamanan. Rumusnya yaitu sebelumnya kita bisa melihat dari rumus sebelumnya yaitu di titik pemesanan ulang, yaitu ada ROP sama dengan D kali L, yang dimana D adalah permintaan harian dan L adalah waktu tunggu pesanan atau jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk mengantar pesanan. Dengan itu disertakannya persediaan pengamanan SS untuk mengubah persamaannya menjadi ROP sama dengan D kali L ditambah SS. Rumus menghitung biaya kehabisan persediaan tahunan yaitu biaya kehabisan persediaan tahunan sama dengan jumlah kekurangan unitnya untuk setiap tingkat permintaan dikali probabilitas tingkat permintaan tersebut dikali biaya kehabisan persediaan per unit dikali jumlah pesanan per tahun. Kemudian di sini ada contoh soal untuk menentukan persediaan pengamanan. Di sini ada David Rivera Optical menentukan titik pemesanan ulang untuk bingkai kacamata adalah 50. 50 sendiri ini adalah titik pemesanan ulang. Kemudian biaya penyimpanannya per bingkai per tahunnya adalah $5 dan biaya kehabisan persediaan atau kehilangan penjualan yaitu $40 per bingkai. Toko mengalami distribusi probabilitas ini untuk permintaan persediaan selama waktu tunggu atau periode pemesanan ulang. Jumlah pemesanan optimal per tahun adalah 6. Di sini ditanyakan berapakah persediaan pengamanan yang perlu disediakan oleh David Rivera. Jadi penyelesaiannya yaitu contohnya pengamanannya kita pakai 20 bingkai sehingga menyebabkan ROP baru dengan persediaan pengamanan menjadi 70. 70 ini dihasilkan dari 50 jumlah unitnya ditambah 20 yaitu pengamanan bingkainya dan meningkatkan biaya penyimpanan tahunan senilai 5 dikali 20. 5 itu dari biaya penyimpanan per bingkai per tahun, yaitu hasilnya 100. Sehingga untuk persediaan pengamanan ini, untuk kekurangan 10 bingkai akan muncul jika permintaan 60, dan kekurangan 20 bingkai akan muncul jika permintaan 70. Jadi, biaya kehabisan persediaan untuk persediaan pengamanan 0 adalah kekurangan 10 bingkai dikali 0,2. 0,2 itu dihasil dari probabilitas, kemudian dikali 40 per kehabisan persediaan, kemudian dikali kemungkinan 6 kali kehabisan persediaan per tahun, kemudian ditambah dengan kekurangan 20 bingkai dikali 0,1, kemudian dikali 40, dan dikali 6, yaitu hasilnya 960. Di bawah ini adalah tabel untuk merangkum total biaya untuk ketiga alternatif yang ada. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
model-model probabilistik lainnya. Ada 3 model lain yang dapat digunakan dalam model-model antara berikut. Yang pertama, bervariasi dan waktunya tunggunya konstan. Yang kedua, waktu tunggu bervariasi dan permintaan konstan. Yang ketiga, permintaan dan waktu tunggunya bervariasi. Ketiga model tersebut berasumsi bahwa permintaan dan waktu tunggu adalah variabel-variabel yang independen. Perhatikan bahwa contoh kita menggunakan hari, tetapi kita juga dapat menggunakan minggu. Rumus-rumus yang bervariasi. Permintaan bervariasi dan waktu tunggu konstan. ROP sama dengan rata-rata permintaan harian dikali waktu tunggu dalam hari ditambah ZODLT, di mana ODLT standar deviasi dari permintaan selama waktu OD kuadrat. Waktu tunggu dari OD sama dengan standar deviasi dari permintaan per hari. Next. Contoh soal untuk permintaan yang bervariasi. Rata-rata permintaan harian komputer adalah 15 unit dengan standar tunggunya konstan yaitu 2 hari. Tentukan 90%. Misalnya resiko kehabisan persediaan hanya 10% di sepanjang waktu. Pengamannya, penyelesaian. Rata-rata permintaan harian konstan sama dengan 2. Deviasi dari permintaan harian ditambah ZOD kuadrat waktu tunggu dikurangi 30 sama dengan 1,285 kuadrat 2 sama dengan plus 1,25 dikali 1,41 sama dengan 30 ditambah 9,02 sama dengan 39,02 sama dengan 39. Baik, selanjutnya model periode tunggal. Model persediaan periode tunggal atau single periode inventory model menjelaskan situasi di mana satu pesanan dilakukan untuk satu produk. Di akhir periode penjualan, setiap produk yang tersisa memiliki nilai yang kecil atau tidak memiliki nilai. Untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal, kita juga perlu mengetahui standar deviasi dan mempertimbangkan 2 biaya marginal berikut. CS sama dengan biaya kekurangan persediaan sama dengan harga jual per unit kurang biaya per unit. CO sama dengan biaya kelebihan persediaan sama dengan biaya per unit kurang nilai sisa per unit. Tingkat pelayanan yakni probabilitas dari tidak kehabisan persediaan ditentukan sebagai berikut.
Rumusnya yaitu tingkat pelayanan sama dengan CES per CS plus CO. Next. Contoh soal dari keputusan persediaan periode tunggal, kios Chris Eli di luar stasiun kereta bawah tanah Smithsonian di Washington, DC biasanya menjual 120 salinan Washington Post setiap hari. Chris yakin bahwa penjualan pos memiliki distribusi normal dengan standar deviasi 15 surat kabar. Ia membayar 70 sen untuk masing-masing surat kabar yang dijual dengan harga $1,25. Pos memberi piutang 30 sen kepadanya untuk setiap surat kabar yang belum terjual. Ia ingin menentukan beberapa banyak surat kabar yang harus dipesan setiap hari dan risiko kehabisan persediaan untuk kuantitas tersebut. Selanjutnya. Penyelesaiannya yaitu data Chris sebagai berikut. CS sama dengan biaya kekurangan persediaan sama dengan 1,25 kurang 0,70. 0,70 ini diambil dari pembayaran 70 sen untuk masing-masing surat kabar. Sama dengan 0,55. Dan untuk CO sama dengan biaya kelebihan persediaan 0,70 kurang 0,30. 0,30 ini dari pos memberi piutang 30 sen sama dengan 0,40. Chris akan menggunakan persamaan 12,18 dan tabel normal menggunakan US sama dengan 120 dan standar deviasi sama dengan 15. Pertama, tingkat pelayanan sama dengan CS per CS plus CO sama dengan 0,55 per 0,55 plus 0,40 sama dengan 0,55 per 0,95 sama dengan 0,579. Selanjutnya, Chris menemukan skor Z untuk distribusi normal yang menghasilkan probabilitas sebesar 0,579. Next. Jadi, 57,9% dari luas di bawah kurva normal harus di sebelah kiri tingkat persediaan optimal. Dan yang C dengan menggunakan lampiran I untuk luas 0,578, nilai Z sama dengan 0,20. Maka tingkat persediaan optimal sama dengan 120 salinan plus 0,20 kali standar deviasi sama dengan 120 plus 0,20 kali 15 sama dengan 120 plus 3 sama dengan 123 surat kabar. Risiko kehabisan persediaan jika Chris memesan 123 salinan pos setiap hari adalah 1 minus tingkat pelayanan sama dengan 1 minus 0,578 sama dengan 0,422 sama dengan persen dari 0,422 yaitu 42,2%. Selanjutnya, sistem periode tetap atau P. Model-model persediaan yang telah kita pertimbangkan sejauh ini adalah sistem kuantitas tetap atau fixed quantity. Atau sistem Q. Q sistem artinya jumlah tetap yang sama ditambahkan pada persediaan setiap kali pesanan untuk suatu barang ditempatkan. Pada gambar ini, Q1, Q2, Q3 itu jumlah yang bervariasi. P yaitu dipesan pada tentang waktu teratur.
dan T yaitu didasarkan pada kuantitas yang diperlukan untuk mengembalikan persediaan ke kuantitas sasaran. Sistem persediaan perpetual inventory system, setiap kali sebuah barang ditambah atau diambil dari persediaan catatan harus diperbarui untuk menentukan apakah ROP sudah tercapai sistem periode tetap atau fixed period system, atau sistem P yaitu persediaan dipesan pada akhir periode tertentu, kemudian dan hanya jika demikian persediaan di tangan akan dihitung. Next. Sistem periode tetap memiliki beberapa asumsi yang sama seperti sistem kuantitas tetap (EOQ). Dasar yaitu biaya-biaya yang relevan hanya bisa pemesanan dan biaya penyimpanan. Waktu tunggu diketahui dan konstan, dan barang-barang bersifat saling independen. Keuntungan dari sistem periode tetap adalah tidak diperlukan perhitungan fisik dari barang-barang persediaan setelah barang diambil. Perhitungannya hanya terjadi ketika peninjauan berikutnya telah tiba saatnya. Prosedur ini juga tidak merepotkan secara administratif. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari saya bila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman.